Oke teman-teman, selamat pagi, kembali lagi dengan channel Rion Sale Sale Official. Salam peternak sapi Indonesia. Salam kita dari Riau teman-teman ya. Semoga para peternak yang ada di Indonesia diberi kesehatan, begitu juga ternak ya teman. Oke teman-teman, sekarang di sini saya akan menjelaskan ya eh, harga pasaran sapi Bali ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, harga pasaran sapi Bali itu bervariasi teman-teman ya. Tergantung kita di mana beli sapinya. Jadi teman-teman, ada yang kadang-kadang ada yang beli dari agen ya, dari peternak. Jadi teman-teman, kalau untuk pasaran sapi Bali itu ya, kalau seperti indukan, jadi lihat indukannya juga teman-teman. Jadi nengok perawakan sapi itu. Jadi ada yang perawakannya kecil, besar ya sapi Balinya ya. Biasanya kalau untuk indukan itu di atas 10 juta, di atas 10 juta ya teman-teman ya, 10 juta. Kadang ada 11 juta juga. Jadi nengok perawakan sapi Bali itu ya. Itu kita beli di mana teman-teman ya, di petani. Jadi teman-teman, ada juga kita kadang beli sama agen ya. Kalau agen itu dia biasa lebih mahal harganya ya. Untuk sapi yang indukan biasanya kan sama petani mau 11, mereka mau 12 ya teman-teman ya. Pasarannya beda juga teman-teman kalau yang udah bunting. Kalau udah bunting biasanya tuh di atasnya lagi ya. Jadi eh, kalau untuk pasaran sapi Bali di sini ya, jadi biasanya banyak teman-teman atau tetangga yang di sini yang beli sapi. Biasanya kalau beli itu mereka tuh induk anak, seperti induk udah bawa anak, jadi nggak susah teman-teman. Jadi kalau pasaran tuh induk anak, jadi kalau yang anaknya, lihat anaknya juga teman-teman. Jadi kalau anaknya jantan itu mau 16 juta ya, tapi nengok perawakan sapinya juga teman-teman. Nah, biasanya 16 juta ke atas itu teman-teman. Jadi kalau untuk yang anaknya betina, jadi di bawah 16 ya teman-teman, beda-beda tipis lah itu. Jadi teman-teman, itu kita beli di petani ya. Beda pula kalau di agen. Kalau agen ini biasanya lebih mahal ya teman-teman, karena agen ini dia kan ngambil dari petani lagi, jadi dijualnya balik. Kalau untuk dere, pasarannya dere, kalau yang di sana itu ya, tuh mana deh, tuh ujung sana tuh kan masih dere tuh, masih gadis. Itu paling pasaran nanti mau 7 juta ya, 6,5 ya, segitulah pasaran ya di sini sapi Bali ya. Jadi teman-teman, untuk para peternak pemula ya, saran dari saya ya teman-teman ya, kalau teman-teman mau beli sapi ya, itu tergantung teman-teman mau beli di agen, mau dibeli petani, itu yang mana teman-teman suka. Jadi untuk saran saya, kalau untuk masih yang peternak pemula ya, belilah sapi itu di petani teman-teman. Kenapa ya? Karena di petani itu ya istilahnya kita udah tahu sapinya ya kan, jadi mereka yang rawat. Jadi kalau untuk di agen tuh kita nggak tahu teman-teman, entah sapi dari mana. Itu juga. Jadi ya teman-teman, itu saran saya, beli sama petani kalau dapat. Petani jadi harganya pun masih bisa tawar menawar ya, masih enak ya. Jadi kalau untuk para agen, jadi teman-teman harus pikirkan juga. Ini ada nih kejadian ya teman-teman ya, ketika beli sapi, jadi beli sapi, jadi katanya sapi bunting, ini kata agen ya teman-teman.
Nah ini untuk petani ini, untuk para peternak ya yang beli sapi ini ya. Jadi mereka kena tipu teman-teman. Tipu kenapa? Jadi pas dia jual itu katanya sapinya udah bunting ya. Itu banyak banget teman-teman kejadiannya bunting. Ternyata tidak bunting teman-teman ya. Udah kita beli lagi mahal ya. Nah, jadi udah kena tipu jadi banyak tuh. Jadi saran saya untuk teman-teman, kalau mau beli sapi sama agen boleh kalau katanya bunting, tapi teman-teman pastikan dulu. Pastikan bilang sama agennya ya. Nah, langsung panggil apanya mantrinya ketika jual beli itu teman, cek langsung. Jadi yang bisa membuktikan sapi itu bunting, ya gini teman-teman, kalau bunting tua masih bisa nampak ya. Kalau bunting tua sapi itu dia bisa nampak tuh dari kelenjar susunya udah membengkak ya, terus dari kemaluannya itu membengkak ya. Jadi di situ masih bisa nampak. Tapi kalau udah masih hamil 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ya, itu belum nampak teman-teman. Jadi kalau masih bunting muda sapinya kata agennya, kalau teman-teman mau beli pastikan ya cek dulu. Nah, di PKB namanya. PKB itu biasanya dilakukan oleh mantri sapi. Jadi panggil aja mantri yang terdekat yang ada di sekitar teman-teman. Itu teman-teman. Di sini banyak kejadian teman-teman ya. Ini nyata nih, bukan saya ngarang-ngarang ya. Ini nyata ini. Nah, jadi biar di sini kita sharing ya teman-teman, sharing. Jadi berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua itu memang tergantung teman-teman mau beli di mana, mau di agen, mau di peternak ya. Tidak masalah. Yang jelas sudah saya jelaskan di situ ya. Karena kalau beli di petani kita kan tahu udah jelas barangnya, terus mereka yang merawatnya. Karena agen ini barangnya dari mana nggak tahu kita. Dia bisa mengarang-arang misalnya ini dari sana bagus sapinya, ternyata sampai sapinya udah kita rawat udah sakit. Nah, terus katanya bunting katanya. Nah, dari sana katanya bunting, tapi nggak kita cek rupanya nggak bunting. Jadi kita yang rugi teman-teman. Nah, jadi itu saran saya. Kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Jadi teman-teman segitulah atau harga-harga pasaran sapi ya. Indukan yang kosong di atas 10 ya. Nengok perawakannya juga, nengok sapinya. Jadi yang udah yang bunting kadang dia mau 13 juga, 14, nengok kebuntingannya juga. Nah, kalau sapi jantan nengok jantannya juga teman-teman. Kalau teman-teman mau beli sama agen tuh mahal juga, apalagi menjelang kurban ya. Gedere juga pasaran 6,5 mau 7 juta teman-teman. Jadi itulah harga-harga sapi ya teman, sapi-sapi Bali. Maka tuh harganya dikatakan tidak begitu tinggi, beda sama sapi-sapi kayak semetal, Brahman, sapi-sapi besar ya. Maka tuh sapi Bali ini sapi yang sangat diminati masyarakat Indonesia ya. Harga ekonomis terjangkau ya, jadi untuk kalangan kita nih teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya teman-teman channel kita ini. Jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa di like, jangan lupa juga di komen supaya channel kita ini semakin berkembang teman-teman ya. Mohon bantuan supportnya. Jadi apabila penyampaian saya ini yang istilahnya menyinggung teman-teman, jadi maklum teman-teman, kita saling mengingatkan ya teman-teman. Jadi teman-teman sekian dulu teman-teman ya video dari saya. Terima kasih.